Bab 35 mengaku masih mencinta. Aku benar-benar bingung dan tidak mengerti dengan maksud pria baik ini. Dia benar-benar membawaku ke sebuah restoran yang menurutku sangat mewah. Di restoran ini juga dia mengobati lukaku dengan telaten, bahkan tanpa malu sedikit pun. Padahal dari penampilan aja sudah terlihat sangat jelas perbedaan kami berdua. Aku yang masih menggunakan pakaian khas pekerja rumah tangga, sedangkan pria baik di depanku ini terlihat sangat rapi. Bahkan kalau aku bisa sedikit memuji, dia terlihat sangat tampan. Senyumnya juga menenangkan, entah kenapa pria baik yang satu ini sangat murah senyum. Dan bodohnya, aku belum tahu namanya siapa. Terima kasih karena sudah menolongku. Mungkin sekedar kata saja tidak cukup, namun aku tidak memiliki uang yang bisa aku pakai untuk menebus kebaikanmu, ujarku. Dia hanya tersenyum saja, sambil menolong pelayan restoran itu untuk menata menu. Tidak perlu, aku senang bisa membantu. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Tanyanya. Apakah aku harus menyebut nama asliku? Bagaimana kalau nanti gara-gara aku dia mendapatkan masalah besar sama seperti Nia? Aku terlalu banyak menyusahkan orang lain sedangkan aku sama sekali tidak berguna. Namaku Nia. Iya, namaku Nia. Jawabku berbohong. Maafkan aku Nia, untuk kali ini aja aku minjam namamu. Hai Nia, aku Reno, senang berkenalan denganmu. Aku juga seharusnya minta maaf sama kamu karena telah melukaimu seperti ini. Pasti ini terasa sakit kan? Memang pria yang baik. Tidak masalah, ini hanya luka kecil, sudah biasa. Kita berdua mulai makan. Sebenarnya cukup canggung juga bisa satu meja dengan orang ini. Kenapa dia tidak merasa risih sama sekali makan berdua denganku? Padahal dia sangat tahu kalau kita sudah sangat berbeda. Bahkan tak heran kalau banyak yang melihat kami, membuatku sedikit merasa risih dengan tatapan mereka yang selalu tertuju pada kami. Abaikan aja tatapan mereka, itu sudah biasa. Mereka hanya tidak punya bahan perhatian, makanya memperhatikan kita berdua terus. Anggap aja mereka batu, ujar Reno. Boleh kan aku manggil namanya? Setidaknya aku tidak menyebutnya secara langsung di depan orangnya. Hanya dalam hati yang mana hanya aku sendiri yang tahu akan hal itu. Iya, aku hanya bingung aja. Kenapa mereka menatap kita sebegitunya? Apakah ada yang salah? Atau karena perbedaan yang terlalu mencolok ini? Tanyaku, Reno terlihat keheranan. Memangnya perbedaan apa yang begitu mencolok? Aku dan kamu sama-sama manusia, sama-sama bernapas, sama-sama punya mata dan lainnya. Lalu apa? Pakaian kita, jawabku tanpa menunggu lama. Aku menunjuk pakaian Reno dan kemudian menunjuk diriku sendiri. Kamu seperti orang yang sangat berbeda, punya banyak hal yang bisa kamu banggakan, sedangkan aku hanyalah orang pembantu. Terlihat dengan jelas dari pakaianku, aku ini orang rendahan. Jawabku menjelaskannya. Tak lupa aku juga tersenyum padanya supaya tidak tersinggung dengan ucapanku. Bodohnya aku, mana mungkin dia akan tersinggung. Sudah sangat jelas aku memujinya. Bahkan kebalikannya, aku yang mengejek diriku sendiri. Memiliki nasib buruk tentu aja semua orang tidak mau mendapatkan hal itu. Namun sangat jelas kalau Tuhan memberikannya padaku. Memberikanku kenikmatan dan keindahan hidup hanya sementara. Selebihnya adalah kesengsaraan. Hampir aja tidak percaya dengan adanya Tuhan. Namun aku yakin kalau semua pasti ada hikmahnya. Aku akan bahagia dengan caraku sendiri. Sampai semua orang akan berkata kalau aku pantas untuk bahagia. Bagiku sama aja, malah mereka yang berbeda. Punya hati yang begitu kotor dengan mencampuri urusan orang lain. Mereka terlalu sibuk dengan hidup orang lain sampai lupa dengan dirinya dan keluarganya. Terkadang ada begitu banyak orang yang mengaku akan membahagiakan orang lain, tapi dia lupa kalau dirinya aja belum bahagia. Ia terlalu disibukkan dengan menyakiti orang lain, entah dengan ucapannya, tatapannya, bahkan dengan tindakannya. Banyak orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Mereka terlalu sombong mengaku, mengagung-agungkan dirinya di awal aja. Namun pada akhirnya mereka sama aja, berdusta. Andai aja semua orang di dunia ini tidak seperti itu, pasti rasa sakit itu akan tidak pernah ada. Ucap Reno yang pada kenyataannya langsung menamparku. Ucapan Reno membuatku tersadar dan teringat dengan Dante. Ia berjanji akan membahagiakan meski kami mengawalinya dengan cara yang salah. Beberapa kali mendapat cobaan, namun dia dengan janji manisnya akan berusaha untuk membahagiakan. Apa yang aku dapatkan sekarang? Hanya kesakitan. Bahkan dia meninggalkan rasa sakit yang semakin lama tumbuh dan mendarah daging dalam diriku. Ia berdusta, sama seperti yang dikatakan Reno.
Kamu menangis? Aku baru sadar, mencerna ucapan Reno membuatku menangis. Terlalu labil seperti ini sangat buruk untukku. Aku terlalu mudah untuk nangis, terlalu mudah marah, terlalu mudah menyerah, bahkan terlalu mudah bangkit kembali meski mendapatkan hasil yang sama. Tidak, ini hanya terlalu pedas bagiku. Bolehkah aku mencoba yang lain? Aku mencoba mengalihkan perhatiannya. Iya, boleh, semuanya bisa kamu makan. Setelah ini, aku mengantarmu ke tempat kamu bekerja. Boleh kan? Reno benar-benar pria yang baik. Bahkan segala hal yang akan dia lakukan padaku harus minta izin terlebih dahulu. Sebelumnya, saat dia akan mengobati lukaku di lututku, dia izin untuk membersihkannya terlebih dahulu. Bahkan untuk menutupinya dengan kasapun. Kata maaf itu keluar dari mulutnya. Tutur katanya yang sangat baik membuatku merasa nyaman di dekatnya. Andai aja aku lebih dulu bertemu dengan Reno daripada Dante, mungkin aku akan jatuh cinta padanya. Hanya saja, cinta memang begitu menyakitkan. Seberapa besar kecewa kita pada orang yang kita cintai, tidak bisa membuat kita benar-benar membencinya. Karena yang main bukanlah pikiran, namun hati yang selalu ingin bahagia dengannya. Andai. Iya boleh, tapi majikanku agak galak. Jadi sebaiknya aku turun jauh dari perumahannya aja, daripada membuatnya marah padamu karena mengantarku, ujarku. Dia terlihat bingung, namun hanya sebentar. Setelahnya dia tersenyum terlihat antusias. Oke, tidak masalah. Sekarang kamu mau makan semua makanan ini supaya kamu tidak sakit. Perlahan kamu sudah tidak terlihat pucat, mungkin sebabnya karena kamu belum makan. Ucap Reno perhatian semakin memajukan beberapa piring lauk ke depanku. Iya, untung aku sedikit mengingat jalan ke rumah Dante, jadi tidak terlalu menyusahkan supir taksi yang membawakan kami. Aku tidak tahu kalau ternyata akan sejauh ini. Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Tanya Reno yang membuatku sedikit tersentil dengan pertanyaannya. Pasalnya, aku sama sekali tidak mengajukan pekerjaan, namun aku dipekerjakan secara paksa. Digaris bawahi secara paksa. Hanya karena aku mengandung anak Dante, aku harus mendapatkan semua perlakuan ini. Padahal mereka yang menginginkannya, mendapatkan anak dari rahim perempuan lain. Sekitar 1 minggu atau lebih, aku agak lupa. Memangnya kenapa? Tanyaku sedikit penasaran dengannya. Aku hanya penasaran, kamu seperti belum terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Mungkin, ini hanya tebakanku aja. Karena setauku mereka yang bekerja seperti kamu ini tidak akan melupakan pola makannya. Aku punya bibi yang membantu ibu dalam urusan rumah tangga, jadi aku sedikit paham. Tapi mungkin karena kamu masih baru, makanya hal seperti ini bisa terjadi. Aku hanya tersenyum saja menanggapi Reno. Pasalnya yang dia katakan sangat berbanding terbalik dengan diriku. Andai aja aku diperlakukan dengan layak di sana, sudah pasti tidak akan berakhir seperti ini. Aku tidak akan merasakan pusing yang hebat karena tidak mendapatkan asupan. Aku tidak akan merasa begitu kedinginan karena dinginnya lantai dapur. Bahkan mereka juga sengaja semakin menurunkan suhu ruangan di dapur supaya aku semakin termakan oleh dinginnya ruangan itu. Aku benar-benar tersiksa, hanya saja aku tidak punya kuasa untuk mengelak kesakitan itu. Syukurnya majikanku baik. Kenapa aku merasa tidak seperti itu ya? Kalau memang majikanmu baik, tidak akan membiarkanmu sendirian di jalanan, sedangkan dia menggunakan mobil mewahnya. Aku pikir kamu terlalu banyak menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa mengelak. Ucapan Reno selalu membuatku tidak bisa mengelak. Ia tahu betul tentang hal ini. Aku lebih memilih untuk melihat ke arah lain daripada merespon ucapannya lagi. Jika tidak, dia bisa mengetahui banyak hal, perlahan demi perlahan. Cit! Badanku terlempar ke depan. Spontan aku langsung mengamankan perutku dengan tangan. Hanya dahiku saja yang bertabrakan dengan kursi supir. Maaf, tadi ada kendaraan yang tiba-tiba aja lewat, ujar supir taksi itu dan kembali menyetir. Kamu tidak terluka lagi kan? Tanya Reno, dia menatapku, seakan sedang memeriksaku, namun aku masih membatu. Tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Jika aku lengah sedikit aja, mungkin akan membahayakan kandunganku. Apalagi aku tidak dapat asupan yang layak, semakin membuat kandunganku melemah. Kenapa dengan perutmu? Sakit atau bagaimana? Tanya Reno, aku hanya menggeleng tidak bisa bersuara. Turunkan aku di sini aja, sudah dekat dengan rumah majikanku, ujarku. Supir itu langsung berhenti. Sekali lagi terima kasih udah menolongku. Mungkin aku tidak bisa membayar kebaikanmu, tapi aku benar-benar bersyukur bisa bertemu denganmu.
Jika suatu hari nanti kita bertemu, jangan sungkan untuk menyapaku dan menagih uang yang harus aku bayar untuk hari ini. Terima kasih, aku pergi. Aku keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju rumah Dante. Meski masih sangat jauh, aku masih teringat dengan kejadian sebelumnya, membuatku menyalahi diriku sendiri. Tiba-tiba aja tanganku ditarik. Aku ingin menanyakan suatu hal padamu, tolong ikuti aku. Reno menarik tanganku. Dia membawaku ke tempat yang sepi dan duduk di bawah pohon yang rindang. Dia memilih tempat yang terlalu bagus untuk ukuran tempat penginterogasian. Ada apa? Aku bisa kena marah majikanku jika tidak pulang dengan cepat, ujarku. Katakan, ujarnya. Aku merasa bingung dengan ucapannya. Jangan sampai dia memintaku untuk menceritakan perihal kehamilan ini ataupun yang lainnya. Katakan semuanya padaku. Aku tahu kamu menyembunyikan banyak hal, termasuk namamu. Aku tidak yakin kalau namamu adalah Nia. Dia sangat pintar dalam menginterogasi orang. Apakah keputusan yang benar aku menceritakan semua padanya? Dia tidak mungkin tahu Danita ataupun Dante kan? Aku pikir dia hanya sekedar tahu aja. Memang benar, namaku bukan Nia, melainkan Cinta Anastasia. Namaku memang Cinta, hanya saja rasa cinta itu tidak aku dapatkan dari orang yang aku cintai. Mereka mempermainkanku rasa cintaku sampai pada akhirnya aku tidak percaya lagi dengan semuanya. Aku dihancurkan sampai titik terendah, dimanfaatkan sampai rasa kepercayaan diriku sudah habis terkikis oleh mereka. Orang yang aku cintai pergi tanpa memperjelas hubungan kami. Andai aku tahu kalau sakitnya akan seperti ini, aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku lebih baik menderita, lelah karena bekerja daripada selalu sakit batin. Aku tidak berdaya, kamu tahu. Tanpa malu aku menangis di depan Reno. Dan sekarang kamu hamil? Tanya Reno, aku hanya mengangguk. Itu bagus dong, kehamilan ini akan semakin mengikat hubungan kalian. Peluang kalian untuk bersama itu semakin besar, ujarnya. Rahimku disewa, anak ini bukanlah milikku. Aku mengakuinya dengan jelas. Apa? Dia menyewa rahim? Aku mengangguk, berusaha tersenyum, namun gagal, ini menyakitkan. Maukah kamu menikah denganku dan membalas perbuatan mereka? Tidak Reno, aku masih mencintainya, sangat mencintainya.